tinggal lagi kan yang ini nih. Iya. Pasti akan ada perbedaan, akan ada persamaan nih. Iya. Kan ini yang mau kita jadikan satu rumusan bersama. Ya kan? Jadi nanti supaya ketika kita merumuskan perda, ya, ini harus tertuang dulu atau tergambar dulu dalam naskah akademik. Saya agak greget sebetulnya karena memang tadi saya sampaikan itu kita udah ngomong sama Bang Herwin dan tim itu sejak 2021. 2021 atau 2022 Bang Herwin? 21 sampai 2023 memang agak kurang ini, banyak waktu yang terbuang menurut saya. Jadi ini target saya, naskah akademik harus keluar di bulan Oktober.
memperhitungkan bantuan Bapak Ibu adalah landasan sosiologis. Misalnya nih, kenapa harus diatur rupanya tentang sistem pengupahan? Apakah tidak cukup PP 36 itu ngatur tentang pengupahan? Formula pengupahan di PP 36 misalnya, apakah nggak cukup? Nggak cukup baik untuk diterapkan di perkebunan. Nah, itu juga penting karena supaya kita tidak isi ranperda itu tidak jauh dari apa yang ada diatur di negara. Gitu. Negara ini kan ngaturnya dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk PP gitu ya. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu kan PP gitu. Nah, di PP misalnya itu kan ada sistem upah berdasarkan jam dan upah berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu gitu ya kan. Nah, apakah itu ketika rumusan di dalam PP 36 itu diterapkan di perusahaan perkebunan itu justru menimbulkan ketidakadilan pengupahan gitu, menimbulkan upah yang tidak layak. Makanya malam ini abang kakak coba dibuka yang berkaitan dengan upah, dengan waktu kerja itu. Waktu kerja itu nanti ada di PP 35 2021. Kemudian yang tentang upah PP 36 2021. Tentang kesehatan kerja itu ada di Undang-Undang 1 1970. Gitu. Jadi nanti supaya bisa diketahui bahwa standar yang ditetapkan di undang-undang itu apakah sudah terlaksana di perusahaan atau belum. Nah, ketika nanti ternyata langsung misalnya cukup baik ya perlindungannya, kurang. Oh, oke. Saya pikir yang bagusnya gitu. Ya berarti kan nanti praktek kantornya bagus, manajemennya bagus kali ya. Nah, ketika praktek-praktek yang tidak baik itu dialami, itu kita akan lihat ke norma yang sudah hadir selama ini yang di undang-undang, yang di PP gitu. Nah, ternyata misalnya kan sistem upah kalau di langsung seperti apa? Upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tidak ada berarti ya kalau kosong ya? Tidak ada ya, tidak ada, tunjangan tetap tidak ada. Ini untuk upah yang mana nih? SKU dan PKWT dibayar penuh 1 bulan gaji sebesar 3.068.526 ya. Ini UMK ya, UMK. Tapi dia pakai sistem upah pokok, tidak ada tunjangan tetap, tidak ada tunjangan tidak tetap. Jadi ya. Begini Bu, mengenai upah ini kan, saya sepakat memang ada kasus solusinya. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.